Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Mutiara Rahmadini dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sifat koligatif larutan. Hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengertian sifat koligatif larutan, yang kedua, satuan konsentrasi larutan dan larutan elektrolit, yang ketiga, jenis sifat koligatif larutan dan contoh soalnya, lalu yang keempat, penerapan sifat koligatif larutan. Yang pertama, pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat tersebut. Jadi, semakin banyak zat larut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Sifat koligatif merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas, bukan kualitas. Sebelum kita mengenal jauh mengenai sifat koligatif larutan, perlu kita ketahui dulu satuan konsentrasi larutan. Yang pertama yaitu molalitas, atau biasa dilambangkan dengan M kecil. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut yang dilarutkan dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Dirumuskan sebagai M kecil sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. Lalu yang kedua ada molaritas, atau biasa dilambangkan dengan M besar. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Dirumuskan sebagai M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Lalu yang ketiga ada fraksi mol. Fraksi mol adalah pernyataan konsentrasi suatu larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol total komponen larutan, atau jumlah mol pelarut ditambah jumlah mol zat terlarut. Perlu diingat bahwa fraksi mol zat pelarut ditambah fraksi mol zat terlarut sama dengan 1. Perlu kita ketahui juga bahwa di dalam sifat koligatif larutan terdapat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Larutan elektrolit biasanya diciri-cirikan dengan asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan garam. Dan juga larutan elektrolit mengandung perhitungan faktor Van Hoff. Contoh dari larutan elektrolit yaitu KBr, AlF3, Na2SO4, dan CaCO3. Lalu, larutan non-elektrolit biasanya diciri-cirikan dengan terdapat gugus C, H, O, kecuali gugus COOH yaitu CH3COOH dan HCOOH dan sebagainya. Contoh dari larutan non-elektrolit yaitu C6H12O6 yaitu glukosa, C12H22O11 atau gula, CONH2 dikali 2 yaitu urea, C2H5OH yaitu etanol. Kita bahas lebih lanjut mengenai faktor Van Hoff. Larutan elektrolit memiliki jumlah zat terlarut yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Perbedaan partikel zat terlarut ini berhubungan dengan faktor Van Hoff yang biasa dilambangkan dengan I. Faktor Van Hoff dirumuskan sebagai I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan alfa. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan jenis-jenis sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah penurunan tekanan uap suatu zat pelarut murni akibat adanya pelarutan zat terlarut yang mempengaruhi laju penguapan zat pelarut murni tersebut. Penurunan tekanan uap dirumuskan sebagai delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I atau delta P sama dengan P0 dikurangi P. Contoh soal penurunan tekanan uap. Pada suhu 25 derajat Celcius, sebanyak 36 gram urea Mr60 dilarutkan dalam 75,6 gram air Mr18 pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan air 24 mmHg. Tentukan besarnya penurunan tekanan uap larutan pada suhu tersebut. Pada soal ini, yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan dirumuskan sebagai delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I.
P0 di dalam soal sudah diketahui sebesar 24 mmHg. Maka yang selanjutnya kita harus cari adalah Xt atau fraksi mol zat terlarut. Sebelum kita mencari fraksi mol zat terlarut, perlu kita ketahui dulu mol zat terlarut dan mol zat pelarut. Mol zat terlarut dirumuskan sebagai gram per ml. Maka 36 dibagi 60 sama dengan 0,6 mol. Lalu mol zat pelarut yaitu 75,6 dibagi 18 sama dengan 4,2 mol. Maka dapat kita hitung fraksi mol zat terlarut yaitu mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut sama dengan 0,6 dibagi 0,6 ditambah 4,2 sama dengan 0,6 dibagi 4,8 sama dengan 1/8. Selanjutnya kita cari I. Dapat kita ketahui di dalam soal zat terlarutnya adalah urea, dan kita ketahui urea sendiri adalah zat larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit memiliki faktor Van Hoff sebesar 1. Maka tinggal kita kalikan semua hal-hal yang tadi. 24 dikali 1/8 dikali 1 sama dengan 3 mmHg. Jadi penurunan tekanan uap larutan pada suhu tersebut adalah 3 mmHg. Lalu sifat koligatif larutan yang kedua adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih atau biasa dilambangkan dengan delta Tb merupakan suhu yang terbentuk ketika besar tekanan uap sebuah zat cair sama dengan besar tekanan eksternal yang dialami oleh cairan tersebut. Atau mudahnya, titik didih ini juga dapat disebut sebagai kondisi ketika sebuah zat pelarut atau sebuah larutan berada pada kondisi mendidih yang menyebabkan terjadinya penguapan pada seluruh bagian zat. Kenaikan titik didih dirumuskan sebagai delta Tb sama dengan M dikali Kb dikali I, atau delta Tb sama dengan Tb dikurangi Tb0. Contoh soal kenaikan titik didih. Ke dalam 500 gram air dilarutkan 13,35 gram senyawa AlCl3. Jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol dan nilai alfa adalah 0,8, tentukan kenaikan titik didih larutan tersebut. Kenaikan titik didih larutan dirumuskan sebagai delta Tb sama dengan M dikali Kb dikali I. AlCl3 memiliki nilai koefisien sama dengan 4. Maka nilai faktor Van Hoff-nya adalah 3,4. Lalu MrAlCl3 sendiri yaitu 133,5. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus delta Tb. Delta Tb sama dengan M dikali Kb dikali I. M sendiri sama dengan gram terlarut per mr dikali 1000 gram pelarut dikali Kb dikali I. Gram terlarutnya adalah 13,5, mr-nya adalah 133,5, 1000 dibagi gram pelarutnya adalah 500, Kb-nya adalah 0,52, dikali I-nya sebesar 3,4. Maka dapat disimpulkan bahwa delta Tb-nya sebesar 0,354 derajat Celcius. Lalu yang ketiga ada penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah fenomena perubahan titik beku menjadi lebih kecil ketika adanya zat terlarut di dalam pelarut. Penurunan titik beku dirumuskan sebagai delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I, atau delta Tf sama dengan Tf0 dikurang Tf. Contoh soal penurunan titik beku. Sebanyak 45 gram glukosa Mr180 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per M, larutan yang terbentuk akan membeku pada suhu. Kita ingat kembali bahwa rumus dari penurunan titik beku adalah delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I. M sendiri atau molalitas kita uraikan menjadi gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut dikali I. I di sini adalah 1 karena glukosa merupakan larutan non-elektrolit. Maka kita substitusikan menjadi 1,86 dikali 45 per 180 dikali 1000 per 500 dan dikali 1.
maka delta TF-nya sebesar 0,93 derajat Celcius. Namun yang ditanyakan di soal adalah larutan yang terbentuk akan membeku pada suhu berapa. Maka yang kita cari di sini adalah si TF itu sendiri. Rumus dari TF adalah TF0 dikurang delta TF. Jadi TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 0,93 derajat Celcius. Jadi nilai TF adalah min 0,93 derajat Celcius. Lalu yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut dari larutan yang encer ke larutan yang pekat melalui membran semipermeabel. Rumus dari tekanan osmotik adalah tekanan osmotik sama dengan M dikali R dikali T dan dikali I. Contoh soal tekanan osmotik. Pada suhu 27 derajat Celcius, sebanyak 34,8 gram kalium sulfat K2SO4 dilarutkan dalam air hingga volumenya 900 ml. Larutan yang terbentuk memiliki tekanan osmotik sebesar. Kita ingat kembali rumus dari tekanan osmotik yaitu Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Lalu selanjutnya kita harus cari suhu dari soal di atas. Diketahui suhu pada soal adalah 27 derajat. Namun suhu tersebut harus kita ubah ke dalam satuan Kelvin. Maka 27 kita tambah dengan 273 menjadi 300 Kelvin. Selanjutnya kita mencari faktor Van Hoff-nya. Faktor Van Hoff dari K2SO4 adalah 3 karena faktor Van Hoff-nya sama dengan koefisiennya. Lalu MR dari K2SO4 adalah 174. Maka kita substitusikan ke dalam rumus tekanan osmotik. Pi sama dengan 34,8 dibagi 174 dikali 1000 dibagi 900 dikali 0,082 dikali 300 dikali 3. Maka nilai tekanan osmotiknya adalah 16,4 atm. Lalu pembahasan yang terakhir adalah penerapan sifat koligatif larutan di kehidupan sehari-hari atau hal-hal di kehidupan sehari-hari kita yang ada kaitannya dengan sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah laut mati yang berkaitan dengan prinsip sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap. Lalu yang kedua adalah radiator kendaraan bermotor yang merupakan penerapan dari kenaikan titik didih. Yang ketiga adalah pembuatan es krim, merupakan penerapan dari penurunan titik beku. Lalu yang terakhir adalah mesin cuci darah, yang berkaitan dengan tekanan osmotik. Sekian presentasi dari saya tentang sifat koligatif larutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.